Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Patimura Ambon akan menjelaskan materi tentang bangunan pelindung pantai. Salah satunya adalah jeti. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Muhammad Edi Sudarmono dengan NIM 2019-73054, Amri Aurulianto dengan NIM 2019-73075, Syarif Rahman Mau dengan NIM 2019-73059, dengan saya sendiri Sursilawati Suryadi dengan NIM 2019-73061. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian jeti. Jeti adalah salah satu bangunan pelindung pantai yang dibangun tegak lurus pantai dan diletakkan di kedua sisi muara sungai yang menuju ke laut. Kemudian fungsi jeti adalah mengurangi terjadinya pendangkalan alur akibat sedimen yang terbawa oleh arus sampai ke garis pantai. Pendangkalan akibat sedimen dapat mengganggu lalu lintas kapal yang akan lewat di alur pelayaran tersebut. Tipe jeti untuk bangunan pelindung pantai. Yang pertama, jeti panjang. Dikatakan jeti panjang jika panjang ujungnya berada di luar gelombang pecah. Tipe ini bertujuan untuk menghalangi masuknya sedimen ke muara, dan jika menggunakan konstruksi ini biaya pun sangat mahal. Maka dari itu, jika fungsinya hanya untuk penanggulangan banjir, maka penggunaan jeti panjang ini tidak ekonomis. Bangunan ini digunakan apabila daerah yang harus dilindungi terhadap banjir itu sangat penting. Yang kedua, jeti sedang. Jeti sedang apabila ujungnya berada antar muka air, surut, dan lokasi gelombang pecah yang berfungsi untuk menahan sebagian transport sedimen sepanjang pantai. Yang ketiga, jeti pendek. Pada jeti pendek, jika kaki ujung bangunan berada pada permukaan air, surut, jeti pendek ini mempunyai fungsi untuk menahan berbeloknya muara sungai dan mengkonsentrasikan aliran pada alur yang telah ditetapkan untuk bisa mengurangi endapan. Yang berikut tahapan konstruksi bangunan jeti. Metode pelaksanaan jeti dari rubble mound adalah sebagai berikut. A. Pemasangan profil. B. Pengangkutan material inti dengan menggunakan dump truck. Material inti ditempatkan di lokasi pekerjaan dan diratakan dengan bulldozer. Untuk material inti dari kebong isi pasir ditempatkan dengan menggunakan ekskavator. C. Penempatan material antara dan armor dilakukan secara bertahap agar material yang sudah ditempatkan tidak hanyut oleh gelombang. D. Penempatan lapis armor secara individual dilaksanakan dengan kren atau derek terapung di atas ponton atau bergerak sendiri self-propelled. Tahapan konstruksi bangunan jeti. Metode pelaksanaan jeti dari tiang-tiang panjang atau arah laut sebagai berikut. A. Pemanjangan dilakukan dari tepi pantai ke tengah dengan alat pemanjang terapung yang dimuatkan pada ponton dengan draft kecil. B. Pemasangan wet wall dilakukan untuk mendapatkan hasil panjangan yang lurus. C. Material ditimbun dan dipadatkan sesuai spesifikasi yang disyaratkan. Macam-macam bentuk pier atau jeti dermaga. Penggunaan jeti membentuk jembatan yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan pendapatan kapal di perairan dangkal. Terdapat beberapa macam bentuk pier atau jembatan jeti, di antaranya meliputi pier berbentuk T atau L. Penggunaan jembatan dermaga berbentuk T atau L ini biasa dimanfaatkan apabila kedalaman yang diisyaratkan jauh menuju pantai, sehingga
antara dermaga maupun pantai dapat terhubung dengan menggunakan jembatan penghubung. Lalu berikutnya, pier berbentuk jari. Bentuk dari dermaga ini memiliki garis kedalaman pada kolam terbesar menjorok ke laut. Pada pier jenis ini dianggap lebih efisien karena dapat dimanfaatkan pada pelabuhan kapal dengan muatan umum. Bagaimana kegunaan dari pembangunan jeti? Pembangunan jeti sebenarnya dimaksudkan untuk mencegah terjadinya proses pendangkalan garis pantai akibat proses sedimentasi. Proses tersebut disebabkan oleh adanya arus air laut hingga menuju garis pantai. Apabila terjadi pendangkalan, maka hal ini dapat mengganggu arus lalu lintas kapal yang akan melewati perairan. Berikut terdapat beberapa fungsi dari pembangunan infrastruktur jeti seperti 1. Pengurangan pendangkalan pada alur. Jeti merupakan salah satu jenis dermaga yang memiliki kegunaan untuk membatasi pendangkalan alur yang ditimbulkan oleh proses sedimentasi pada pantai. Proses pengendapan tersebut secara khusus terjadi pada muara kapal. Hal ini dapat mengganggu lalu lintas perairan, maka dari itu penting memakai jeti untuk membantu menahan belokan di muara sungai. Yang kedua, penanggulangan banjir. Pemakaian jeti dapat ditunjukkan untuk mengurangi masalah bencana banjir. Selain itu, pembangunan jeti juga memiliki kegunaan menanggulangi masalah banjir.